Dalam peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khotsini Buduran di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, korban meninggal dunia terus bertambah. Total korban meninggal dunia menjadi 3 orang. 2 diantaranya dari Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro dan 1 di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. 2 korban terakhir yang meninggal adalah Muhammad Masudul Haq, 14 tahun, warga Kalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya, dan Muhammad Soleh, 22 tahun, asal Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Sementara di RSUD Notopuro Sidoarjo, total 40 pasien yang diterima dengan rincian 30 orang dipulangkan, 4 sedang menjalani perawatan, 2 kritis, dan 2 meninggal dunia. Sebelumnya bangunan berlantai 3 pondok Al-Khotsini ambruk dimulai saat para santri melaksanakan sholat asar sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat pada Senin 29 September 2025. Informasi terkini dari kasus runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur akan disampaikan oleh jurnalis TV One Syamsul Huda. Syamsul Huda, apa informasi terbaru dari sana? Baik, saat ini saya masih berada di lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana 8 korban reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khotsini Sidoarjo masih menjalani perawatan. Dan menurut Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro ini, ke-8 korban ini kondisinya sudah mulai stabil, di mana mereka saat ini yang awalnya berada di ruang instalasi gawat darurat dan saat ini sudah dipindahkan ke ruang perawatan rawat inap. Dan untuk diketahui bahwa pada pasca kejadian kemarin, Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro ini menerima 40 pasien korban reruntuhan pondok pesantren Al-Khotsini Buduran Sidoarjo. Dari 40 korban tersebut, pada pagi hari tadi pihak rumah sakit juga menerima 2 korban tambahan, yakni Muhammad Haq tadi dan 1 lagi Muhammad Soleh. Dan kedua korban terakhir yang baru masuk ke rumah sakit pada pagi tadi dinyatakan meninggal dunia. 1 korban sudah dibawa oleh pihak keluarganya ke ke Bangkalan untuk segera dimakamkan. Sementara 1 korban lagi yakni Muhammad Soleh yang baru 2 tahun yang merupakan mahasiswa dari Universitas Al-Khotsini masih berada di kamar jenazah. Dan dari 40 korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro ini, 30 korban sudah dinyatakan bisa dipulangkan karena kondisinya sudah mulai membaik. Sementara 8 korban masih dalam perawatan dan kondisinya sudah mulai stabil dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan sementara itu selain korban meninggal di rumah sakit RSUD, korban meninggal sebelumnya pada hari sebelumnya juga berasal dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Dan saat ini di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri telah menerima korban 52 orang korban. 40 korban sudah dinyatakan pulang dan bisa dipulangkan, sementara 1 korban meninggal. 10 orang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar dan 1 pasien korban lagi sudah dirujuk ke rumah sakit yang lain. Dan saat ini rencananya juga Menteri Agama akan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Khotsini Buduran Sidoarjo. Menurut Randon dari Biro Humas Kementerian Agama, selain mengunjungi pesantren, pihak yang merupakan lokasi kejadian reruntuhan dari ambruknya bangunan, Menteri Agama juga rencananya akan mengunjungi korban di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Syamsul Huda, dari rata-rata korban yang dibawa ke Rumah Sakit Notopuro ini, mereka mengalami luka di bagian apa, Syamsul Huda? Baik, untuk pasien korban yang dirawat di Rumah Sakit RSUD RT Notopuro ini, kebanyakan mereka mengalami luka patah tulang karena mereka tertimbun oleh bangunan yang berada di Pondok Pesantren Al-Khotsini. Sementara itu ada 1 pasien yang waktu penyelamatan evakuasi itu berlangsung dramatis, mengingat tim Rumah Sakit RSUD
RT Notopuro harus terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan terpaksa harus melakukan amputasi di lokasi kejadian mengingat pihak tim medis harus menyelamatkan nyawa sehingga proses evakuasi harus melakukan amputasi di lokasi kejadian setelah akhirnya dibawa ke rumah sakit RSUD RT Notopuro. Sementara itu korban-korban yang lain juga mengalami hal yang sama, namun mereka hanya mengalami patah tulang. Jadi dari 8 korban tersebut, 4 awalnya mengalami luka berat dan 4 mengalami luka sedang, dan saat ini kondisinya semua sudah mulai stabil dan sudah berada dalam ruang perawatan rawat inap. Demikian. Syamsul Huda, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.